Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate video informasi seputar pengumuman kelulusan ya P2 dan P3 ya. Jadi di sini kami akan berbagi informasi selamat ya, fix 100% P2 dan P3 lolos ASN ya. Jadi di sini Bapak Ibu silakan cek kelulusan untuk P2 dan P3 ya, P3K Guru 2023. Di sini kami juga tampilkan kode-kode kelulusan untuk P1, P2, P3, P4, P3K 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi informasi yang pertama datang dari P2 ya. Jadi di sini ada P2 yang berhasil lulus ya menjadi ASN. Ini cuma sampel saja ya. Mungkin di luar sana banyak P2 yang lolos ya menjadi ASN P3K. Yang mana kita ketahui P2 ini adalah XTHK2 yang memang memiliki masa kerja yang sangat luar biasa. Nah, di sini katakan selamat rahim Anda lolos tahap administrasi berkas. Hasil prasangka menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir. Perubahan hasil kelulusan saat ini prasangka dapat terjadi ya, dapat terjadi. Jadi sebenarnya untuk pengumuman prasangka ini belum kita katakan 100%. Anggaplah kita katakan saja 90% ya. 10%-nya itu masih bisa berubah karena masih ada proses sangga nantinya selama 2 hari. Nah, setelah itu akan ada pengumuman pasca sangga. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh kalau P2 yang lolos menjadi ASN P3K. Nah, menurut informasi P2 ini memang luar biasa ya. P2 ini memang luar biasa karena dia mengabdi di sekolah terpencil ya, sekolah di atas gunung. Kebetulan di sekolah induknya itu ada 3 formasi. Ada 3 formasi, kemudian dia satu-satunya yang menjadi guru honorer di situ sebagai P2 Bapak Ibu ya. Nah, kita belum tahu yang ketiga-tiga ini nantinya apakah semuanya nanti diisi oleh P1 sehingga P2 ini akan dipindahkan ke sekolah lain, atau nanti jatah 3 formasi di sekolah induknya ini tetap akan diisi oleh P2 ini salah satunya. Mudah-mudahan saya seperti itu ya. Opsinya pasti akan diambil salah satunya di situ Bapak Ibu. Nah, ini adalah tanda kalau P2 dan P3 lolos. Begitu juga P1 dan P4. Nah, di sini kita lihat, sedangkan bagi P2 dan P3 yang tidak diobservasi, itu nantinya akan mendapatkan notif TO atau tidak observasi, otomatis tidak mendapatkan penempatan. Ini yang menjadi penyebab ya kalau ada P2 dan P3 yang tidak observasi. Nah, kalau ada P2 dan P3 yang tidak mengikuti observasi, nantinya pada saat pengumuman ketika Bapak Ibu cek, nantinya ketika Bapak Ibu cek namanya di pengumuman yang diumumkan oleh instansi, nantinya Bapak Ibu itu akan mendapatkan notif TO, atau dikatakan notif TO berarti tidak mengikuti observasi. Nah, kalau TO berarti tidak observasi, berarti nanti otomatis itu tidak mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Berarti otomatis tidak mendapatkan penempatan. Jadi keterangan TO itu namanya tidak observasi. Nah, kalau tidak observasi berarti nantinya tidak mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya, contoh notifikasi-notifikasi di P3K 2022. Nah, Bapak Ibu bisa cek secara satu persatu ya. Kalau P1 kan ya lolos PG, P2 berarti THK2, P3 itu berarti pelamar prioritas yang merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun dan bukan termasuk dalam P1. Kemudian P4 lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. P itu peserta memenuhi nilai ambang batas, L peserta lulus, TL peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. TH itu berarti peserta tidak hadir. TP berarti peserta tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi TP itu peserta tidak mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Kalau misalkan
TMS, peserta pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat. TO berarti tidak dilakukan penilaian kesesuaian. Berarti tidak mengikuti observasi untuk P2 dan P3 mungkin karena tidak ada formasi linear Bapak Ibu ya. Kemudian APS, peserta yang mengajukan pengunduran diri. A, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan. B, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya oleh Panselnas sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi di kompetensi teknisnya. Ini keterangan-keterangan yang wajib Bapak Ibu ketahui ya, supaya tidak bingung nantinya Bapak Ibu ya, ini juga ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang paling penting di sini ini adalah contoh bagi yang TP tidak mendapatkan penempatan diumumkan secara terpisah menurut formasinya masing-masing. Jadi di sini sudah terbongkar bahwasanya bagi yang tidak mendapatkan penempatan sebenarnya ada pengumumannya juga Bapak Ibu. Pengumumannya itu nantinya itu terpisah menurut formasinya masing-masing. Coba diperhatikan tabel ini ya. Di sini ada beberapa nama, kemudian di sini keterangannya TP semuanya TP. Berarti yang tidak mendapatkan penempatan itu disatukan dalam satu itu diumumkan secara terpisah dalam satu tempat Bapak Ibu ya. Coba diperhatikan keseluruhannya ini TP ya, dalam satu instansi, berarti dikelompokkan bahwa ini yang TP dan ini yang mendapatkan penempatan. Kalau logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, kalau pengumuman yang terbaru saat ini. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian ini contohnya ya, yang TP ini kita perhatikan semuanya TP Bapak Ibu ya. Semuanya TP, ini TP juga, ini juga TP, TP dan TP ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan cek ya secara berkala. Silakan cek ya pengumuman final ya penempatan P1, P2, P3, P4 di data yang kami lampirkan berikut ini.